Waqat asbata lan temen wus netepake sunniyataha ing kesunahane tarawih al-a'immatu sapa pira-pira imam bi fi'lin nabi kelawan sebab dasare nglakoni nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam kun nabi rahmat adim Allah subhanahu alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan kun nabi rahmat lan sapa faqat rawa mongko temen ngriwayatake as-saikhani sapa Imam Bukhari Muslim annahu ing sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja iku wis metu sapa Nabi min jawfil laili saking tengah wengi. Jadi kalau mau mengikuti sholat sunnah di bulan tarawih itu bukan habis isya. Kalau mengikuti kanjeng tengah wengi berarti jam berapa? Masih kira-kira jam 12. Jadi saya kepengen mengikuti sunnah Nabi, silahkan. Sholatnya jam berapa? Tengah malam. Layaliya min Ramadan. Maka nanti kita ambil jalan tengah, mengikutinya sahabat. Layaliya ing dalem pira-pira wengi min Ramadan saking wulan Ramadan. Wahia utawi layali malam-malam itu salasun iku telung wengi 3 malam mutafarriqatun kang beda-beda kang pisah-pisah. Jadi Nabi keluar malam, tengah malam bulan Ramadan untuk sholat malam itu 3 hari yang terpisah-pisah. Lailatul Salisi ing dalem bengi tanggal 3. Jadi pertama Nabi keluar sholat malam bulan Ramadan yang kita kenal sekarang namanya sholat tarawih, meskipun zaman dulu belum ada nama sholat tarawih, adalah pertama malam ketiga. Wal khamisi lan wengi kang kaping 5 malam ketiga, malam kelima. Wasabi'i lan malam 7 wal isrina lan 17. Jadi 3 malam kan, tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal 27. Wasabi'i lan 7 wal isrina lan 20 berarti 27. Wasalla lan salat sapa kanjeng Nabi fil masjidi ing dalem Masjid Nabawi. Ini masjidnya Masjid Nabawi. Wasalla lan salat sapa kanjeng Nabi fil masjidi ing dalem Masjid Nabawi. Wasalla lan melu salat annasu sapa manusa di sholatihi kelawan sebab salate Nabi fiha ing dalem layaliya ing dalem malam-malam tersebut. Wa kana lan ana sapa Nabi yusolli iku salat sapa kanjeng Nabi bihim kelawan annas samana rakaatin ing 8 pira-pira rakaat. Ini yang menjadi dasar teman-teman kita sholat tarawih 8 rakaat. Ai bi arba'i taslimatin, ai kelawan 4 pira-pira salam. Jadi 8 rakaat itu dengan 4 salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa ma. Wa yukammiluna lan padha nyampurnaake sapa annas. Manusa. Jadi para sahabat waktu itu bagiyaha ing sekarine
samania rakaatin, menyempurnakan 8 rakaat itu fi buyutihim ing dalem pira-pira omahe Anas. Kemudian para sahabat itu menyelesaikan atau menyempurnakan yang lainnya di rumah masing-masing. Hatta tatimma, tegese sehingga sempurna, sehingga hatta tatimma, sehingga nyampurnaake sapa Anas isrina ing 20 rakaatan apane rakaate. 5 krono alasan yakti kang bakal teko apa. Kenapa sahabat itu setelah 8 rakaat di masjid kemudian disempurnakan lainnya di rumah? Ya karena ada alasan yang akan dijelaskan nanti. Fakana mongko semangsane ono sapa nabi. Fakana mongko semangsane ono yusma'u iku den rungu lahum kedue Anas azirun apa suara tawon, suara lebah, suara tawon ka azirin nahli kaya tawone kurma, kaya lebahnya buah kurma. Jadi maksudnya bagaimana sahabat yang di belakang itu domelu sholat ono suara jadi ada suara-suara orang di masjid yang begitu banyak yang terdengar seperti suara lebah. Ini maksudnya Pak, dikira sahabat, bacaannya sahabat itu terdengar oleh Nabi seperti suara lebah. Wa min hadza lan saking ikilah isma, dari sebab mendengarkan ini ya tabayyanu hal dadi jelas, ya tabayyanu hal dadi jelas annan nabiyya apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salamu konambe rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan konambe rahmat sapa Allah sanna iku nggawe hukum sunnah sapa Nabi lahum maring Anas at-tarawiha ing tarawih. Ini sudah masuk ijtihad ini. Wal jama'ata lan jamaah. Sama ini gawe perilaku membuat semacam role model kalau dalam pembelajaran. Wal jama'ata lan jamaah fiha ing dalam tarawih. Walakinnahu tetapi ini Kanjeng Nabi lam yusolli iku ora salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan Anas isrina ing 20 rakaatan apane rakaate kama kaya suwi-wiji jaro kang lumaku apa mah alaihi ing atase jaro kama kasuwi jaro kang lumaku alaihi ing atase mah al amalu apa amal kama kaya suwi jaro kang lumaku alaihi ing atase mah al amalu apa amal fi ahdi min ahdi sahabati saking zamane sahabat waman lan wong orang-orang waman lan wong akeh ba'dahum ing dalem ba'dane sahabat tabi'in ilal an maring iki zaman walam yakhruj lan ora miyos nek bahasa halusnya tidak keluar sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakhruj lan ora miyos ora metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salam konami rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam salam konami rahmat salam sapa Allah ilaihim maring Anas. Kenapa? Khasyata an tufrodo karena khawatir yen to den wajibake. Khasyata an tufrodo karena khawatir yen to den farduake difardukan apa tarawih alaihim ing atase sahabat kama kaya suwiji-wiji sebagaimana sesuatu surrihan kang den terangake apa bihi kelawan ma fi ba'dir riwayati ing dalam sebagian pira-pira riwayat. Jadi ini nanti kita ketemu dengan dua konsep yang harus dipahami.
secara hukum memang tidak wajib, sebatas sunnah. Ini hukum ya. Jadi kalau ada orang tidak pernah menyempurnakan tarawih 30 hari dalam 1 bulan, ya monggo, silahkan saja. Tidak salah dan tidak dilarang, tidak menjadi sesuatu yang aib. Tapi ingat, bagi orang yang tidak bolong tarawih selama 30 hari, itu pendekatannya adalah lebih kepada etika atau estetika sebagai seorang hamba. Gitu loh. Pantas seorang di bulan Ramadan yang melakukan kebaikan. Jadi artinya bagaimana? Ya yang memungkinkan 30, ya baiknya 30. Santri misalkan. Atau kita yang bisa memanage waktu, ya silahkan, baiknya adalah 30. Tapi kalau keadaannya terpaksa karena situasi, kondisi, kerja dan sebagainya, ya monggo. Silahkan menggunakan pendekatan hukum yang nggak sampai genap 30. Jadi tidak untuk dibenturkan ya. Artinya, Nabi aja nggak pernah sempurna 30 hari sama terawih, ya kita nggak sempurna banget. Ya ngono, tapi ya jomono. Gitu ya, jangan gitu. Wong ada kesempatan kok nggak dimanfaatkan. Ini pendekatan etika loh ya. Jadi tolong untuk tidak gagal paham bahwa yang tidak sempurna tarawih selama 1 bulan itu pendekatannya hukum murni, ansih hukum. Dan itu nggak salah. Tapi yang tidak mau bolong selama 30 hari juga jangan dia katakan sok-sokan jamaah. Karena apa? Pendekatannya lebih kepada etik. Mau ada kesempatan promo kok nggak dimanfaatkan. Begitu ya. Wong selama ini sholat kita juga tidak sehebat Kanjeng Nabi, kok ada kesempatan untuk sholat sunnah kok nggak dimanfaatkan. Padahal itu jelas di bulan Ramadan ibadah sunnah pahalanya seperti sholat, seperti ibadah fardu. Ya, jadi sahabat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya mengatakan beliau mengutip Kanjeng Nabi bahwa Nabi pernah bersabda, ibadah sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah fardu. Lah ibadah fardu sendiri itu dilipat gandakan sampai 80 kali. Itu Nabi sengendika. Jadi kesempatan ini tidak untuk dibenturkan. Kamu jangan alay berlebihan, Nabi aja nggak pernah sempurna sampai 30 kok. Ya monggo silakan. Gitu ya. Yang menyempurnakan ya jangan di-EP. Kan gitu. Jadi artinya bagaimana? Semuanya mempunyai konteks sendiri-sendiri, punya pendekatan sendiri-sendiri. Nek santri kok nggak sampai sempurna ya malu. Karena Anda apa? Kemungkinan besar kalau Anda nanti menjadi orang rumahan atau sudah berumah tangga, pasti akan banyak hal yang Anda temui dalam kesibukan itu. Apalagi punten kita masih menjadi karyawan, kita masih menjadi anak buah, kita masih mohon maaf ya, ada target-target dunia tertentu yang belum selesai kaitannya kewajiban kita, nafkah dan sebagainya. Ini menjadi problem. Jadi tidak untuk dibenturkan, yang tidak genap 30 hari karena mengikuti sunnah Nabi ya monggo. Logika berpikirnya harus menggunakan logika berpikir yang benar, bahwa itu menggunakan pendekatan hukum normatif. Dan ingat, Kanjeng Nabi sholatnya tidak sama dengan kita. Alias apa? Nabi sunawis pol-polan di luar Ramadan. Kalaupun Nabi sholat, tentu kita nggak pernah tahu bahwa Nabi itu juga full melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Yang tidak terpublikasi, yang tidak nampak ketika beliau sholat di masjid itu memang tidak full. Tapi di rumah tidak ada yang tahu. Saya pastikan itu. Ya terus. Karena itu Nabi sangat privat sekali dalam melaksanakan sholat. Sangat rahasia sekali, sangat dijaga kerahasiaannya sekali. Ya terus. Kama bihi fi ba'dir riwayati ing dalam sebagian pira-pira riwayat. Fi ba'dir riwayati ing dalam sebagian pira-pira riwayat. Titik dilanjutkan sekarang. Para imam-imam madhab sungguh telah menetapkan. Para imam-imam madhab sungguh telah menetapkan hukum sunnah atas pelaksanaan sholat tarawih. Hukum sunnah atas pelaksanaan sholat tarawih dengan berdasarkan perilaku Nabi yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Awas ya, dalam masa Nabi tidak dikenal sholat tarawih, adanya sholat gitu. Imam Bukhari dan Muslim
sungguh telah meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar di tengah malam. Pernah keluar di tengah malam. Awas loh ya, bukan habis isya, di tengah malam. Dalam beberapa malam di bulan Ramadan. Dalam beberapa malam di bulan Ramadan. Malam-malam itu adalah 3 malam yang terpisah. Malam-malam itu adalah 3 malam yang terpisah. Titik koma. Malam ketiga, koma, malam kelima, dan malam ke-27. 3527. Titik. Beliau sholat malam itu ya, di Masjid Nabawi. Beliau sholat itu di Masjid Nabawi. Dan para sahabat mengikuti sholat yang dikerjakan Nabi itu. Dan para sahabat mengikuti sholat yang dikerjakan Nabi itu. Tidak. Baginda Nabi melakukan sholat malam ini. Baginda Nabi melakukan sholat malam ini sebanyak 8 rakaat bersama dengan sahabat. Ingat ya, Nabi nggak ngajak lah ya. 8 rakaat bersama sahabat, yakni dengan 4 kali salam. Yakni dengan 4 kali salam sebagaimana keterangan yang akan datang. Tutup kurung ya ini, karena ini bukan hadis, penjelasannya Bali. Sebagaimana keterangan yang akan datang. Tutup kurung ya. Dan para sahabat itu menyempurnakan sholat malam di rumah masing-masing. Dan para sahabat itu menyempurnakan sholat malam di rumah masing-masing. Buka kurung, yakni mereka menyempurnakan 20 rakaat. Yakni mereka menyempurnakan 20 rakaat dengan alasan yang akan dijelaskan nanti. Dengan alasan yang akan dijelaskan nanti. Tutup kurung. Titik. Ketika baginda Nabi melaksanakan sholat malam bersama sahabat itu, ketika baginda Nabi melaksanakan sholat malam bersama sahabat Nabi, beliau mendengar suara sahabat di belakang Nabi seperti suara lebah, yakni lebah pohon korma. Ya. Koma. Dari fenomena ini, wa min hada, dari fenomena ini jelaslah bahwasanya baginda Nabi
membuat perilaku sama ini sunnahnya perilaku, membuat perilaku yang boleh ditiru oleh para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih, secara berjamaah di dalam masjid. Akan tetapi baginda Nabi itu memang tidak mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, ya, ditambah ya, sebanyak 20 rakaat, sebagaimana yang berlaku sholat malam di bulan Ramadan yang dikerjakan pada masa sahabat, Jadi singkat kata, yang terlihat 20 rakaat ketika sholat tarawih atau sholat malam bulan Ramadan itu fenomena yang terjadi pada masa sahabat. Masa Nabi fenomenanya hanya 8 yang terlihat di masjid. Jadi jangan sampai salah. Terus, dan orang-orang setelah sahabat sampai sekarang ini. Tidak ya. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar lagi untuk sholat malam di masjid karena khawatir sholat malam itu dianggap wajib oleh para sahabat, sebagaimana penjelasan yang akan dipaparkan dalam beberapa riwayat. Ziyadatun minal faqiri, utawi iki iku ana tambahan minal faqiri saking wong kang banget butuhe rahmat maring Allah. Warada wastumaka, sudah datang an Aisyah saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu ridhani Allah sapa Allah anha saking sahabat Aisyah, annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi rahmat ta'din Allah sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga nambe rahmat selamat sapa Allah kharaja iku wis metu sapa Kanjeng Nabi, telah pernah keluar min jawfi, kharaja iku wis metu sapa Kanjeng Nabi, wasmiya sapa Kanjeng Nabi min jawfil laili saking tengah wengi, fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan, wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalem Masjid Nabawi, fa shallam mongko salat annasu sapa manusa bi salatihi kelawan sebab salate Nabi, fa shallam mongko salat annasu sapa manusa minas sahabat bi salatihi kelawan sebab salate Kanjeng Nabi, fa asbahu mongko dadi isu-isuan di pagi harinya, fa asbahu mongko dadi isu-isuan sapa annas yatahaddatsun iku padha omong-omongan sapa annas. Paginya dia ngomong, Nabi tadi malam keluar lho ke masjid sholat Ramadan ya. Ya tahaddatsuna iku padha ngomong-omongan sapa sahabat atau annas bidzalika kelawan mengkono sholatun Nabi. Wa kathura lan dadi akeh annasu sapa manusa. Berarti apa? Sahabat ini ngomongi Kanjeng Nabi, tapi bukan ghibah ya, karena ngomongin yang baik. Nabi ketika diomongi ada Nabi nggak? Nggak ada kan? Tadi malam Nabi itu keluar ke masjid sholat malam, itu kami yang tahu ya ikut. Gimana? Besok ikut saja ya?
kalau Nabi keluar. Nah, ini yang terjadi coba. Wa kasurolan dadi akeh anasu sapa manusa fil lailati ing dalem wengi asaniyati kang kaping pindho. Kalau menurut cerita tadi malam ketiga, malam kelima, malam ke-27, malam yang kedua Nabi ketika keluar lagi ke masjid ditunggu itu. Nah, ini Nabi keluar lagi. Ya. Jadi tambah akeh, tambah banyak para sahabat. Pas sholat mongko sholat sapa Kanjeng Nabi, wa sallulan padha melu sholat sapa sahabat. Bi sholat ini kelawan sholat Kanjeng Nabi. Ini bukti bahwa sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Jadi Nabi sendiri nggak nyuruh, tapi sahabat wis melu wae. Melu nimbrung. Jadi tidak ada lalu sunat tarawih isrina rakatan jami'atan rahimahumullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli Muhammad. Nah itu kode-kode aja itu. Hanya tambahan-tambahan untuk memberi kode bahwa itu sholat tarawih. Ya, terus falam makanat mongko semangsane ono al-lailatu apa wengi asali satu kang kaping 3 kasuro hale akeh annasu sapa manusa minas sahabat hatta doko sehingga sempit kebek sapa al-masjid apa masjid. Jadi masjid itu penuh ala ahlihi ing atase penghunine masjid. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi. Falam yakhruj mongko ora metu sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring Anas. Lah sih sahabat kok tambah akeh. Terus ketika tambah akeh Nabi enggak keluar lagi. Hatta kharaja sehingga metu sapa Kanjeng Nabi li sholatil fajri krana salat subuh. Awas ya. Nama lain salat subuh adalah salat fajar. Saya pastikan nanti kalau teman-teman mbak-mbak kangkang ini punya kesempatan haji atau umroh, nanti jadwal sholat di Masjidil Haram bukan sholat subuh tapi sholatul fajr. Padha wae. Li sholatul fajri karena sholat subuh. Falam masolat mongko semangsane sholat sapa Kanjeng Nabi. Al fajr ing sholat subuh. Falam masolat mongko semangsane sholat sapa Kanjeng Nabi al fajr ing sholat subuh. Akbala mongko madhep sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase Anas atau sahabat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi berkata bersabda lalu maring Anas innahu sak temene Kanjeng Nabi lam yukhaf iku ora den khawatirake ala sa'nikum ing atase keadaan sira kabeh. Nabi itu tidak khawatir dengan komitmen sahabat yang ingin menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Al-lailata ing wengi Ramadan. Saya itu Nabi tidak khawatir dengan komitmenmu untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan. Walakin khasyitu. Tetapi ini wedi sapa ingsun khawatir, tetapi saya khawatir, saya takut. Walakin khasyitu tetapi ini wedi takut sapa ingsun antufrodo ing yen to den wajibake alaikum ing atase sira kabeh sholatul laili apa salat wengi. Kan abot salat wengi iku. Sholatul laili apa salat wengi. Batak jizu mongko dadi lemah sira kabeh, dadi apes tak berdaya. Batak jizuna mongko dadi apes, mongko dadi tidak berdaya sira kabeh anha saking sholatul lail. Jadi ini nanti akan menjadi kaidah dalam fikih ya. Kalau untuk diri sendiri silahkan membuat hukum yang paling ideal, yang paling berat, monggo sok silahkan. Tapi kalau hukum untuk orang lain ya gunakan sesuai dengan kemampuan orang lain itu. Ini yang diajarkan oleh Mbah Hamid ya, Mbah Abdul Hamid Pasuruan yang alhamdulillah cucu-cucunya teman saya di Kerapia ya, baik cucu dari jalur Mbah Nasih, dari Mbah Imam itu teman-teman saya waktu kuliah, dan beberapa cucu Mbah Ali juga cucunya Mbah Hamid Pasuruan. Itu seperti itu. Mbah Hamid itu kalau ditanya orang hukumnya selalu menyesuaikan kemampuan orang itu. Tapi kalau untuk beliau sangat berat. Contoh Mbah Hamid Pasuruan ditanya, Mbah pripun hukume, ini bahasa Jawa, Mbah pripun hukume
beli makanan di warung-warung pinggir jalan yang kita tidak tahu apakah ayamnya disembelih secara syar'i atau ayam tiren. Kata Mbah Hamid, wis halal, boleh. Yang penting itu jelas ayam, bukan anjing, bukan babi. Wis gampang tak wae. Karena apa? Sesuai logika kemampuan orang awam. Nek kon warung kon jajal, kon tuku, nek kon ngecek, Pak ini ayamnya ayam tiren apa ayam syar'i? Ya ora mungkin, mesti keplaki karo penjualnya itu. Gitu. Tapi yang Mbah Hamid sendiri, cucu-cucunya menceritakan berdasarkan bapaknya Mbah Hamid itu, kalau tindakan nggak pernah beli makan di pinggir jalan, nggowo bekal diri. Jadi artinya itulah yang terjadi. Nek Kanjeng Nabi untuk beliau sendiri, wah sepol-polan, sholatnya nggak ada yang lebih lama, tidak ada yang lebih khusyuk dibanding Kanjeng Nabi. Tapi untuk orang lain, beliau menyesuaikan. Inilah nanti akan menjadi kaidah hukum bahwa bagaimana perilaku kita. Kalau menetapkan hukum yang ideal, monggo untuk diri sendiri, tapi bagi orang lain sesuai dengan kemampuan. Itu ya maksudnya. Kalau anaknya sholat jungkar-jungkir, maghrib cuma 2 rakaat ya sebagian. Wudunya wudu bebek ya sebagian. Bocah cilik belum balik sih. Yang penting kondisi dia tahu bahwa sebelum sholat ada wudu, sih kita pelajaran cukup ya. Fapak jisuna summa tuwfiya. Monggo nuli dan wafatake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takilu ila rafiqil a'la. Istilah Nabi wafat adalah yang takilu ila rafiqil a'la, berpindah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya kita kalau ketemu Kanjeng Nabi. Maka kalau kami di pondok, punten-punten Kangkang saya perkenalkan, ini istilah kalau kita mendengar bapak teman kita, guru kita, apalagi orang tua kita, apalagi kalau mendengar meninggal itu jangan dibilang mati, itu kurang ajar cara santri. Delok. Terus gimana Pak tembungi tuwfiya? Tuwfiya itu menggunakan fi'il muta'addi. Ya, artinya bagaimana? Dipun sedani dening Allah, dipun cabut nyawanya oleh Allah, bukan mati, bukan meninggal, tapi mengatakan tuwfiya. Tuwfiya berarti orang itu dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, menggunakan kalimat fi'il muta'fi'il mabni majhul, bukan makni makna. Jadi tuwfiya, bapaknya tuwfiya, gurune tuwfiya, ngono. Nek cara maknane Jawa ne sedo. Ya, terus wal amru utawi urusan salat malam ala dalika ing atase mengkono. Sampai Nabi wafat ya yang terjadi seperti itu. Salatnya tidak terkoordinir, salatnya tidak tergabung dalam satu majelis di Masjid Nabawi. Fi khilafati Abi Bakrin ing dalem khilafah ing dalem pemerintahane sahabat Abu Bakar, wa sadri khilafati Umar, lan permulaane kepemimpinan sahabat Umar, pemerintahan atau pemimpinannya Umar, radhiyallahu muga ridani Allah sapa Allah anhuma saking sahabat Abu Bakar lan Umar. Summa jamaah mongko nuli ngumpulake Umaru sapa sahabat Umar ar-rijala ing pira-pira sahabat lanang ala Ubay bin Ka'bin ing atase omahe sahabat Ubay bin Ka'ab, wan nisaa lan ngumpulake pira-pira wong wadon ala Sulaiman bin Abi Hasamata ing atase omahe Sulaiman bin Abi Hasamah. Jadi dipisah ya. Tetap ini dalil bahwa perempuan zaman sahabat Umar sholatnya tidak di rumah tapi di luar rumah, meskipun di rumahnya sahabat masing-masing. Untuk grup sahabat laki-laki di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab, untuk jamaah perempuan di rumahnya Sulaiman bin Abi Hasamah. Walidhalika lan krana mengkono kebijakan Umar, walidhalika lan krana mengkono kebijakan sahabat Umar, kala ngendika Utsmanu sapa sahabat Utsman fi khilafatihi ing dalam pemerintahan sahabat Utsman, nawwara mugi-mugi madangake Allahu sapa Allah qabra Umar ing kuburane sahabat Umar, kama nawwara
kaya uli madanake sapa Allah, kama nawara kaya uli madanake sapa Allah masajidana ing pira-pira masjid kita. Jadi ini doanya para imam hadis ya. Masjid itu ketika diisi dengan sholat atau diramaikan dengan sholat, maka masjid itu menjadi masjid yang bercahaya. Nah, bercahayanya tidak hanya masjid itu, tapi lingkungan. Jadi kalau kita ingin lingkungan kita ini makmur, ya, lingkungan kita ini penuh dengan cahaya ilahi, ya caranya adalah masjid diramaikan dengan ibadah, khususnya ibadah sholat. Wa muqtada hadal hadisi utawi kang den tunjukake saking iki hadis, wa muqtada hadal hadisi utawi kang den tunjukake saking iki hadis, annahu iku sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu nabi rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam alam nabi rahmat salam sapa Allah, kharaja iku wis metu sapa Kanjeng Nabi, kharaja iku wis metu sapa Kanjeng Nabi, lailatain ing dalem rong wengi 2 malam, fakot mongko kali bloko, hanya keluar waktu 2 malam saja. Riwayat ini Nabi keluarnya hanya 2 malam. Kalau yang tadi pertama itu 3 malam. Gitu. Tambahan dari Al-Fakir. Bahwasanya terdapat riwayat dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau menceritakan sesungguhnya baginda Nabi itu nah saya ngomong bojone dhewe, istrinya sendiri tentu lebih tahu, lebih dekatnya. Rumusnya kan gitu, siapa yang lebih tahu tentang diri kita, punten kita sebagai suami, tentu yang lebih tahu adalah istri kita. Maka riwayat-riwayat dari sahabat Aisyah itu adalah riwayat-riwayat yang lebih mendekati kepada kebenaran, Karena apa? Yang meriwayatkan adalah beliau di samping sahabat, beliau juga sebagai istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus ya, pernah keluar di tengah malam pada bulan Ramadan. Awas, bukan habis maghrib tapi tengah malam. Jadi kalau yang mengikuti saya pengen sholat Pak, bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi di sholat Ramadan? Bukan terawih, bukan sholatnya Nabi. Yang monggo silakan. Baik gak baik? Tapi keluarnya jam berapa? Ya harus siap-siap keluarnya tengah. Enggak bisa habis isya, itu enggak sunah Nabi itu. Kalau mau fair-fairan ya, kalau mau jujur tengah malam ya. Dan beliau sholat di masjid. Ya. Melihat hal ini, maka para sahabat mengikuti sholatnya Nabi. Melu jadi makmum maksudnya, mengikuti sholatnya Nabi. Dan para sahabat mengikuti sholatnya Nabi ini. Di pagi hari, para sahabat itu saling berbincang-bincang. Di pagi hari, para sahabat itu saling berbincang-bincang atas apa yang dilakukan Nabi. Pada malam kedua, bukan Ramadan kedua lah ya, tapi malam kedua ketika Nabi sholat kembali. Pada malam kedua yang Nabi mengerjakan sholat malam di masjid, pada malam kedua
ketika Nabi melaksanakan sholat malam di masjid, bertambah banyaklah para sahabat. Bertambah banyaklah para sahabat. Kemudian Nabi sholat dan para sahabat pun mengikuti sholat Nabi. Dan para sahabat pun mengikuti sholatnya Nabi. Titik. Pada malam ketiga dari pelaksanaan sholat, pada malam ketiga bertambah banyak lagi para sahabat. Pada malam ketiga bertambah banyak lagi para sahabat sehingga memenuhi Masjid Nabawi. Memenuhi Masjid Nabawi sampai sesak. Doko sesak. Sampai sesak penghuninya. Titik. Melihat hal ini, maka malam berikutnya Nabi tidak keluar lagi untuk sholat di masjid, sehingga Nabi menuju ke masjid untuk sholat subuh. Titik. Setelah selesai sholat subuh itu, kemudian Nabi berpaling menuju pandangan sahabat, berpaling dari kiblat menuju pandangan sahabat. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya tidak diragukan lagi semangat kalian semua. Sesungguhnya tidak diragukan lagi semangat kalian semua untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Akan tetapi saya itu khawatir jikalau sholat malam di bulan ini, bulan Ramadan, di bulan ini dianggap wajib oleh kalian, sehingga akan mengakibatkan kepayahan pada diri kalian, Titik. Hal ini berlaku hingga baginda Nabi wafat. Titik. Apa yang menjadi kebiasaan sholat malam di bulan Ramadan ini terus berlaku sampai
pada pemerintahan sampai pada kepemimpinan, sampai pada kepemerintahan sahabat Abu Bakar dan awal kepemimpinan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Pada masa sahabat Umar inilah, beliau mengumpulkan para sahabat laki-laki, untuk sholat malam di bulan Ramadan, di rumah sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi dipisah ya, karena apa? Masjidnya nggak muat, untuk laki-laki saja nggak muat, apalagi dengan perempuan. Dan ingat ya, dulu zaman Nabi Masjid Nabawi itu kecil, tidak segede sekarang. Sedangkan para sahabat wanita, namanya sahabiyat. Kalau sahabat itu laki-laki, kalau perempuan sahabiyat. Ingat-ingat ya. Sahabat perempuan namanya sahabiyat. Kemudian Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat perempuan atau sahabiyat untuk sholat malam ini di rumah sahabat Sulaiman bin Abi Hasamah. Titik. Karena kebijakan inilah maka sahabat Utsman radhiyallahu anhu, karena kebijakannya sahabat Abu Bakar ya, karena kebijakan inilah sahabat Utsman bin Affan dalam kepemimpinannya beliau berkata, tanda kutip, semoga Allah menerangi kuburnya sahabat Umar. Sebagaimana sahabat Umar mensyiarkan masjid-masjid kita ini. Ingat ya, masjid ini adalah masjid secara bahasa. Masjid secara bahasa itu adalah tempat sujud. Berarti kalau kita punya rumah, ada bagian yang khusus untuk sholat, itu berarti ada masjid di dalam rumah. Jadi masjid itu akar katanya adalah masjid, meskipun asalnya mestinya masjid, tempat sujud. Nah, karena tempat sujud itu dinamakan masjid. Secara bahasa tidak menunjukkan khusus masjid yang sebagaimana setiap desa ada satu, bukan. Tapi setiap tempat yang digunakan sholat namanya masjid. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk sholat malam di bulan Ramadan. Hanya 2 malam saja. Gitu ya. Ini komentarnya Al-Fatih. Ya, mungkin tadi kita bertanya ya, riwayat sahabat Aisyah, Nabi setelah sholat menghadap sahabat. Loh, berarti sahabat Aisyah dengar Nabi bersabda. Ya, kemungkinan iya. Karena apa? Antara rumah Nabi dengan masjid Nabi itu berjejeran, dekat sekali, mepet. Ya, bahkan sekarang rumah Nabi masuk dalam lingkungan Masjidil Nabawi. Jadi sangat dekat, jejer, pepet lah.
Jadi antara Nabi dengan rumahnya Nabi, antara Masjid Nabawi dengan rumahnya Nabi dulu itu sangat mepet sekali. Terus seandainya ini kamarnya mbak-mbak sebelah sini rumahnya Kanjeng Nabi, sini sudah Masjid Nabawi. Jadi kalau Nabi bersabda kepada sahabat setelah selesai sholat subuh malam yang ketiga itu, yang saya tidak meragukan komitmen Anda semua wahai para sahabat untuk mengisi malam, tapi saya khawatir ini akan menjadi kewajiban yang akan memberatkan kalian semua. Ketika Nabi mendikau kayak begini, itu kalau sahabat Aisyah kok tahu, padahal ini kan sahabat Aisyah kan tidak di dalam masjid, dia memang di rumah, tapi karena rumahnya dekat, maka kemungkinan besar untuk mendengar adalah sesuatu yang bisa dibenarkan. Ini kalau kita belajar ilmu teks begitu. Wal masyhur, utawi pendapat kang masyhur, annahu iku sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja iku wis miyos, sudah keluar saka Nabi lahum maring sahabat salah yanin ing dalem telu pira-pira dina. Tetapi pendapat yang masyhur Nabi keluar sholat malam di bulan Ramadan itu 3 malam, bukan 2 malam seperti yang kedua ini. Wahia utawi salah-salahnya Lailatul Salasin iku wengi kang nomor 3 malam ketiga, wa isrina lan malam 20 berarti malam 23, wa khamsin lan malam kelima, wa isnan 20 berarti malam ke-25, wa sab'in wan pitu wa isrina lan 20. Tiga lagi kan? Berapa ini? 23, 25, 27. Kalau yang pertama tadi 3, 5, 2, 7. Walam yakhruj lan ora metu sapa Kanjeng Nabi, riwayatnya banyak. Walam yakhruj lan ora metu, ora miyos tidak keluar sapa Nabi lahum maring sahabat Lailatul ing dalem wengi 9 wa isrina lan 20. Nabi tidak keluar pada malam ke-29. Wa inna malam yakhruj lan ora angin pestine, wa inna malam yakhruj lan ora angin pestine miyos atau keluar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam kunambi rahmat Allah sallallahu alaihi atas Kanjeng Nabi wasallam lan kunambi rahmat sallallahu alal wilai ing atase nuli-nuli berurutan kan 23, 25, 27 kan ini kan enggak urut. Wilayah itu artinya apa? Berurut. Rifqan krana welas. Nek cara Jawa ini, cara Jawa melaski saking. Oh toh. Ingat ya, malam terakhir hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Khuzaimah dan yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, itu dipertanyakan yang ngomong dhaif. Kenapa? Ini riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa malam Ramadan 30 terbagi menjadi 3 kan. Malam 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Pertama adalah malam apa? Rahmat, maghfirah, ketiga adalah itqun minan nar. Nah, malam yang terakhir 30 nanti 20 sampai 30 itu adalah malam babak final. Maka pesertanya tambah sedikit, minannya tambah sedikit, semangatnya tambah minggu. Punten. Biasanya sahur kebablasan itu bukan awal-awal begini, tapi nanti biasanya. Apalagi juga di pondok di rumah, Masya Allah. Capek di pondok itu jadinya jarang. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, belum malamnya ngobrol-ngobrol. Jadi di rumah menikmati sehingga sering bablas. Malam terakhir. Maka Rifqan Nabi itu mengetahui bahwa psikologi yang terjadi pada masyarakat saat itu malam terakhir itu beda hawannya gitu. Apalagi kita termasuk tim debutan, tim penggembira. Nah kalau Liga Inggris ya kita Norwich City lah, nggak sampai menjadi Chelsea, Liverpool atau Tottenham. Apalagi masuk City nggak mungkin. Jadi kita debutan bawah-bawah itulah. Ya Norwich bahasanya bawah, tim bawah lah, kelas ecek-ecek kadang degradasi macam-macam. Rifqan kelana lemah lembut welas bihim kelawan sahabat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi yusolli iku salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat. Sama narokaatin kelawan 8 pira-pira rakaat. Tapi ingat ya, 8 rakaatnya Nabi ini ya bukan at-takasur sama al-ikhlas, paketannya bukan seperti itu. Sudah tengah malam bacaannya panjang-panjang. Lakin kana tetapi ini ono yuk tetapi ini ono sopo lakin kana
tetapi ini ono sapa Kanjeng Nabi yukamilu iku nyempurnakake sapa Kanjeng Nabi ha ing sholatul lail isrina ing 20 fi baitihi ing dalem omahe Kanjeng Nabi. Wa kanat lan ana as-sahabatu sapa sahabat tukallimu iku nyampurnakake sapa sahabat ha ing sholatul lail kadzalika kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi fi buyutihim ing dalam pira-pira omahe sahabat. Konon lho. Lho Pak, kok tahu Nabi menyempurnakan 20 dari 8 di masjid? Iya, lho ada istrinya di dalam sih. Kalau nggak ada sahabat Aisyah, tentu tidak akan ada keterangan Nabi menyempurnakan menjadi 2. Karena ada sahabat Aisyah saksi hidup pelaksanaan sholat malamnya Kanjeng Nabi, maka ada riwayat bagaimana Nabi setelah 8 di masjid menyempurnakan 20 di rumah, karena ada sosok sahabat sekaligus istri Nabi yang menjadi saksi bagaimana sholat yang dikerjakan Rasulullah Muhammad SAW pada waktu malam hari di bulan Ramadan. Itu lagi-lagi terjadi tidak setelah sholat Isya, tapi tengah malam. Jadi yang alay kita sholat tarawih ala Nabi itu salah, ngomong itu salah kok. Karena Nabi tidak pernah mengatakan sholat tarawih. Yang kedua, kita tarawihnya ala Nabi, yaitu habis Isya 8 rakaat, salah maning. Karena sholat malamnya Nabi tidak pernah dilakukan setelah Isya, tapi tengah, itu persoalan. Ya, jadi nggak usah terlalu berlebih-lebihan dalam tanda kutip mengikuti istilah sunnah Nabi, karena Nabi sudah ngasih rambu-rambu, ikutilah saya dan para sahabat. Maka nanti sahabat Umar memberikan jalan tengah, ya wis sholatnya setelah Isya dan dikoordinir dengan berjamaah masing-masing. Dan itu menunjukkan pula sahabat perempuan atau sahabiat juga keluar rumah untuk sholat jamaah. Jadi teman kita sebelah yang mengatakan perempuan baiknya sholat tarawih di rumah, karena perempuan yang diajarkan Nabi adalah sholat di rumah. Bener, nek zaman Nabi bener. Tapi nek masa sahabat beda mana. Tadi sahabat Umar mengkoordinir para sahabat perempuan untuk sholat di rumahnya. Tadi Sulaiman bin Hasamah, konon maknanya. Apalagi kita zaman sekarang ini. Jadi ya pahami betul lah bahwa ke masjid atau jamaah tarawih tidak hanya urusan ibadah, tapi ada urusan syiar, ada urusan silaturahim, ada urusan memotivasi anak-anak untuk sholat tarawih. Punten loh ya, ini kadang juga alay. Wah, saya sholat witirnya nanti di rumah menyempurnakan. Sok ini bisa blunder. Kalau itu anak Anda tahu bahwa bapak nggak pernah sholat witir di masjid dan sama itu ditiru oleh anak, itu kacau itu. Kalau orang tuanya mampu sholat malam tapi anaknya bablas mesti. Contoh itu. Jadi ini menjadi pertanda bahwa kita ini belajar untuk dalam tanda kutip ya, perilaku kita meskipun untuk kita ini biasa, tapi kita buat agak sedikit modifikasi karena ada anak yang meniru kita. Betul. Apalagi anak saya mesti protes. Jamaah Nabinya masih di rumah, diprotes nih. Zaman sekarang. Tapi kan belum ke masjid. Allah. Ya meskipun alasannya bisa terbantahkan, kan nggak mungkin mendebat anak gitu kan. Dan sebagainya. Yang utama itu adalah sebelum sholat sunnah dulu, wiridan dulu kan nggak mungkin. Nah, jadi ini persoalannya tidak sederhana bahwa sholat malam itu ibadah, tapi ada unsur pendidikan kepada anak, ada unsur silaturahim, ada unsur syiar agama Islam begitu. Terus bidalili annahu ya wa kanat lan ono sapa ashabatu sapa sahabat tukang milu iku nyampurake sapa sahabat ha ing salatul lail kadhalika kaya mengkono Kanjeng Nabi fi buyutihim ing dalam pira-pira omahe sahabat. Bidalili anahu kelawan bareng sak temene Kanjeng Nabi, karena iku ana sapa Kanjeng Nabi yusma'u iku den rungu lahum kedue sahabat azirun apa swara gemuruh ka azirin nahli kaya gemuruhe lebah kurma. Azirun apa swara gemuruh ngomong cepat geser cepat dikit. Ingat suara hanya tahu. Ini kan kalau jamaah kayak gitu. Jadi kalau jamaah itu bahasa-bahasa yang kita dengar kalau di masjid orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman sama. Sama surat tahu. Jadi maksudnya begitu cepat maju ke depan. Saf depan itu kan diutamakan. Tahu. Itu bahasanya. Sini come here. Nek Mekah Madinah kan bahasanya Inggris.
Kalau zaman kan Arab Munif, tahu, surah cepat gitu. Nah suara surah ta'al dan sebagainya itu karena orang banyak jadi ngomong kayak suara lebah korma. Terus wa innama lam yukammil, wa innama lan ora angin pestine lam yukammil iku ora nyampurnakake sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat al isrina ing 20 rakaat fil masjidi ing dalem masjid syafaqatan krana welas alaihim ing atase sahabat. Yang dilihat Nabi tidak hanya sahabat tapi murid-muridnya sahabat kayak kita ini loh, nggak membeli ya, kelas-kelas membeli, apalagi sahurnya Masya Allah bukunya rapat kayak semangat mesti ya ibadah untuk membeli ya ngantuk, ya pegel, ya lino, capek, semacam-macam itu berpengaruh lah ya. Tadi malam kita bahas ya, ketenangan bagi perempuan itu berkaitan dengan keuangan. Dalam tafsir ini ucapannya ulama ya, berarti apa? Kesakinahan seorang perempuan atau kesolihaan perempuan untuk menjadi hafidhatul lil ghaibi itu berkaitan dengan nafkah. Jadi nggak salah dalam tanda kutip ya, perempuan ada unsur materi nggak salah sebenarnya. Karena dalam beberapa tafsir yang kita bahas tadi malam bahwa kehafidhahan seorang istri kepada suami ketika nggak ada suami itu tergantung nafkah. Jadi dia maksudnya wong wedok orang perempuan istri ketika nafkahnya nggak cukup, nggak memenuhi standar, gelibakan gelisah nih. Omongannya rapatnya enak kan, senyumnya rontok kecut lah, itu wajar. Itu tafsir itu. Dan ulama yang mengatakan Imam Fakhrul Razi termasuk Imam Mawardi, hati-hati kangkang, nanti kalau sudah nikah, kalau nafkahnya nggak full itu berpengaruh pada perilaku istri. Ingat itu. Ketenangan berkaitan dengan usah mbak ini belum banyak paham, kok nek nikah baru paham. Segini itu ya masa nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dan Ramadan. Bulan Ramadan kan orang banyak beli baju. Gimana sih suami ini kok diem wae? Nggak tahu tak perasaan perempuan ditangisi anak itu minta baju, suaminya hanya datang wiridan terus mikir. Nah ini pengaruh, senyumnya agak kecut, omongan agak judes, itu gimana? Kata Imam Fakhrul Razi dalam kitab Pemakaian tadi malam bagaimana? Bahwa ketenangan seorang istri berkaitan dengan nafkah berpengaruh. Ya hasilnya ngomong rasa ngomong itu hasilnya. Tapi ini ulama sering juga, kita hanya mengutip saja masih. Maka hati-hati pelayanan tidak bisa maksimal berkaitan dengan nafkah yang tidak maksimal. Ono itu kok halus tanggal 6 tanggal 2 itu yang hebat luar biasa dan insya Allah termasuk masuk rekor muri luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Semoga mbak-mbak masuk rekor muri semua. Rambut kayak itu ya tetap senyum. Alhamdulillah. Kapan Pak kita mati? Ya terus ya itu urusan masing-masing lah itu. Gini dia cepat mati Pak, cepat setruk Pak. Itu ingat ya. Itu yang ngomong Imam Fakhrul Razi tadi malam kita bahas. Terus. Jadi ya jangan menyepelekan nafkah. Ya pesan moralnya adalah laki-laki jangan menyepelekan urusan nafkah. Intinya gitu. Perempuan juga sama. Ya nafkah itu penting. Paham ya? Pelayanan itu harus Anda bukan. Jangan Anda sesuaikan ya. Anda harus memahami suami yang nafkahnya baru sedikit itu dipahami. Enggak apa-apa, yang penting setia sama saya pun akan setia. Walaupun makannya tempe, sahur tempe, buka tempe terus. Ya, sehingga kami kalau mondok waktu di Pakis itu mangan tempe terus budek gitu. Cepat budek gitu. Pendengarannya kurang bagus. Paham ya? Jadi kalau makan tempe terus ya, mohon maaf siang-siang tempenya mending digoreng, dicelup pakai bumbu kuning, pakai air saja ya Allah, jadi kelihatan gede-gede kan tambah. Jadi delenya itu kelihatan kayak mata melotot loh. Jadi itu mohon maaf untuk itu romantis saya kita dulu ya Allah, saya ketangguh ya Allah, mangannya pelan, kusuk, kayak ikat mati betul. Ya, jadi mohon maaf kakak mbak itu dipahami baik-baik ya, nasihat para ulama. Kolan diko, itu yang lanjut sekarang.
menurut riwayat yang masyhur bahwasanya baginda Nabi itu keluar untuk sholat malam di masjid pada bulan Ramadan selama 3 malam, yaitu malam ke-23 ya, malam ke-23, 25 dan 27 riwayatnya oke. Dan beliau tidak keluar lagi pada malam ke-29, dan beliau tidak keluar lagi pada malam ke-29. Titik. Sesungguhnya tidak lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah untuk sholat malam secara berturut-turut adalah sebagai bentuk rasa belas kasih kepada para sahabat. Dan beliau itu sholat malam ini bersama dengan sahabat sebanyak 8 rakaat. Namun beliau menyempurnakan menjadi 20 di dalam rumahnya. Begitu pula para sahabat pun menyempurnakan seperti Nabi di rumah masing-masing. Apa yang dilakukan Nabi ini berdasarkan dengan dalil atau bukti bahwasanya beliau itu ketika sholat malam bersama sahabat, terdengar oleh beliau suara gemuruh sahabat seperti gemuruhnya lebah kurma. Jadi ini dia tentu otomatis ya mengganggu kekhusyuan kah? Satu sisi kemungkinan pertama. Yang kedua mungkin ada yang keberatan kah? Keberatan maksudnya itu ya desek-desekan, geser-geseran. Jadi ini wah saya pengen dekat dengan Nabi. Jadi semua orang kalau melihat Nabi jamaah itu kepengen sholat paling dekat dengan Kanjeng. Padahal stok terbatas. Kan stok awal itu ya segitu itu Masjid Nabawi. Enggak banyak kan, mohon maaf ya. Jadi jangan kalau dibuat jarak antara mohon maaf tempat saya duduk ini sampai rumah. Enggak banyak. Bayangin coba, para sahabat itu jumlahnya sudah ribuan saat itu. Wah sesak-sesakan. Kepengen stok awal kabeh, ya bingung. Nah, sholat bersama Nabi itu kepengen berada di saf paling depan sehingga bersama dengan dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala nundika asy-syaikhu sapa Mbah Ali rahimamuka melasihu ing asy-syaikh Allah sapa Allah taala halimur Allah. Wa min hadza lan saking ikilah keterangan aidon halimana ya tabayyan hale dadi jelas anna adadah ing sak temene ya anna adadah apa failnya ya katanya ya tabayanu hale dadi jelas anna adadah apa sak temene hitungane tarawih laisa iku ora ana apa adat ora ana qasiron iku luwih pendek alas samani
alas samani ing atase 8 ar-rakaati pira-pira rakaat allati sholat kang sholat sapa Kanjeng Nabi ha ing tarawih bihim kelawan sahabat bidalili annahu kelawan dalil sak temene sahabat bidalili annahum kelawan dalil sak temene sahabat kanu iku padha ana sapa sahabat kanu iku padha ana sapa sahabat yukam miluna iku padha nyampurnake sapa sahabat yukam miluna iku padha nyampurnake sapa sahabat ha ing tarawih fi buyutihim ing dalam pira-pira omahe sahabat dalam sahabat waqat bayyana lan teman-teman wis dadi jelas waqat bayyana teman-teman wis dadi jelas fi'lu Umar apa penggaweane sahabat Umar fi'lu Umar apa penggaweane sahabat Umar radhiyallahu anhu ridane Allah sapa Allah anu sang sahabat Umar anna adada ing sak temene hitungane tarawih isruna iku 20 rakaat haitsu annahu haitsu ing dalem sekirane annahu sak temene sahabat Umar jamaah iku ngumpulake sapa sahabat Umar annasa ing manusa akhiran ingkang akhir ala hadhil adabi ing atase ikilah hitungan fil masjid ing dalem masjid Nabawi wa wafaqo lan benerake hu ing sahabat Umar as-sahabatu sapa sahabat ala zalika ing atase mengkono adat hitungan 20 walam yujad lan ora den temu mukhalifun sapa wong kang nulayani orang yang berbeda setelah kebijakan sahabat Umar tarawih berjamaah 20 rakaat tidak ditemukan lagi orang yang sholat kurang dari itu mimbadihim saking sakbadane sahabat minal khulafai saking pira-pira pemimpin ar-rasyidin kang padha pinter kabeh. Jadi setelah zaman dulu, fenomena zaman dulu ya bahwa para sahabat itu setelah kebijakan yang dibuat oleh sahabat Umar ini tidak ada sahabat yang sholatnya kurang dari 20. Maka ya ini rada aneh. Mengikuti Kanjeng Nabi tidak mempertimbangkan kebijakan sahabat. Itu maknanya begitu. Jadi kita yang melaksanakan sholat seperti ini ya tentu harus betul-betul kita paham bahwa ini adalah menjaga dawe Kanjeng Nabi, memperhatikan petunjuknya Nabi. Tidak hanya sekedar kita sholat tarawih, tidak hanya sekedar 20 rakaat. Yang kita perhatikan sekali lagi tidak hanya 20 rakaatnya, tapi ngistokake dawuh, mengikuti petunjuk yang disampaikan Rasulullah agar kita mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Ingat ya. Jadi ini bukan hanya sekedar soal tarawih saja. Ini tidak hanya sekedar 20 rakaat saja, tapi ada unsur ngistokake dawuh kalau bahasa Jawa. Memperhatikan dengan baik petunjuknya Kanjeng Nabi, menghargai betul hasil pendidikan Kanjeng Nabi. Sahabat itu kan santri terbaik Kanjeng Nabi, mahasiswa terbaik dosennya Kanjeng Nabi kan begitu. Jadi kalau kita nggak menghargai sahabat di podo karo ora patek menghargai Kanjeng Nabi. Itu was tamaru lan podo temerus sapa sahabat yusalluna hale podo salat sapa sahabat ha ing tarawih was tamaru lan podo temerus sapa sahabat yusalluna hale podo salat sapa sahabat ha ing tarawih jamaatan kelawan jamaah isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate. Waqat qala lan teman-teman ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita kalau sholat tarawih insya Allah nek sudah ngaji kitab ini, kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, pahala kita tidak hanya sekedar mengisi malam dengan sholat. Sekali lagi tidak hanya itu. Tapi kalau kita tahu nasihat ini, nasihat Mbah Ali ini, maka kita dapat pahala memperhatikan dawe Kanjeng Nabi. Yang ketiga, kita dapat pahala bagaimana kita mengikuti sahabat, dan sahabat itu adalah orang terbaik yang menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Banyak hal yang kita dapatkan. Jadi artinya bagaimana? Ya tidak hanya sebatas sholat tak, ada nilai-nilai lain. Dan lagi-lagi yang sering saya sampaikan, dan ini kaidah kami ketika nyantri di Kerapiak, ini sebenarnya kenapa kita kok sholat 20 rakaat itu begini. Riayatul adab, menjaga etika, khairun adalah lebih baik
min imtisalil awamir. Ini status kami kalau nyambi di kerabat. Ya tentu sebelum di kerabat sudah ada hikmah ini ya, tetapi di kerabat sangat ditekankan. Riayatul adabi khairun min imtisalil awamir. Menjaga etika itu lebih baik untuk diutamakan daripada sekedar melaksanakan perintah. Gini. Jadi kita sholat malam ini, maupun di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar perintah, tapi ngestoke dawe Kanjeng Nabi, memperhatikan dengan sama petunjuknya Kanjeng Nabi bahwa kita untuk ikut Allah, ikut Nabi dan ikut sahabat. Itu nilai etika. Maka mungkin Mas Es ya, yang sudah sepuh-sepuh ya, palani ya, kita kan sering. Wong tua itu, mbah bener mbah salah, orang tua itu entah bener atau salah, bener kabeh. Kalau bener ya untuk dilaksanakan, kalau salah ya tetap dihargai sebagai orang tua kan begitu. Ini nilai yang mohon maaf yang luar biasa, nilai adiluhung lah kalau kita mengatakan. Jadi wong tua salah bener itu tetap bener. Yo nek salah ya didengokno. Ya sebagai pelajaran kalau kita sabar sama orang tua, karena kita ketika kecil kan salah kita kan dianggap benar oleh orang tua, paham ya? Kita ketika kecil punten bener gak anak kecil nampak kepala orang tua dolanan loh wajah ibu itu salah bener? Salah kan, tapi dibenarkan orang tua gak? Bener, lucu anak saya bisa megang saya sampai padahal saya blogger lah, itu salah gak? Salah. Tapi salah anak ketika masih kecil, kita sebagai orang tua sangat memaklumi, senang kok. Nah sebaliknya nanti kalau kita mohon maaf punya orang tua kita melakukan kebijakan yang salah, ngomong salah, bisa berbuat ketika kita kayak kecil dulu ketika salah kita megang wajah orang tua kita membiarkan saja dan baik-baik saja itu. Logikanya seperti itu. Sehingga Pak, menjaga etika jauh lebih baik untuk diutamakan daripada hanya sekedar melaksanakan perintah. Jadi melaksanakan sholat tarawih itu tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah sunnah, tapi ada nilai etika yang diajarkan Nabi yang harus kita jaga, yaitu apa? Memperhatikan dawe Kanjeng Nabi, pesannya Kanjeng Nabi, ashabikan nujum ini pada itu ibadah. Sahabatku itu loh, wahai umatku, seperti bintang-bintang. Siapapun yang kamu ikuti, itu kamu akan mendapatkan petunjuk. Ini kan Nabi sudah kasih warning. Kamu loh. Jadi artinya bagaimana? Ya tolonglah setelah kita mempelajari kitab ini, kita tahu pengertian ini, ikuti pahami betul logika pelaksanaan sholat tarawih tidak hanya sekedar ibadah, ada nilai-nilai etika yang harus kita jaga dan itu jauh lebih penting. Ya kan? Ya memang ini sekedar sunnah. Iya memang ini kalau nggak dikerjakan tidak sampai dosa. Betul. Tapi ini kita punya nilai etika yang harus kita jaga. Bagaimana sahabat umat tidak pernah bolong dalam melaksanakan sholat tarawih. Kalau Anda nggak mau sholat tarawih karena kesibukan, ya silakan, nggak pernah disalahkan kok. Wong itu pendekatan Anda normatif secara hukum kok. Secara etika kan beda. Mohon maaf ya. Misalkan kita kembali lagi sunnah, kalau kita pelajaran SD, SMP sampai aliyah saya pastikan ya, kalau nggak direvisi kemenak itu pokoknya sama. Yang namanya ibadah sunnah adalah jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa kan? Itu kan pengertian normatif, pengertian secara hukum. Tapi kalau pengertian secara etika kan nggak begitu. Ibadah sunnah adalah ibadah yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan sayang. Benar kabeh nggak? Benar semua. Jadi ya tolong kalau ada kesempatan ya jangan ditinggalkan untuk sholat tarawih. Kalau memang ada kesibukan yang memang tidak bisa sholat tarawih, ya monggo saja. Kok maknanya? Jadi kita ketemu jalannya. Terus ngomong saya nggak pernah ikut tarawih 30 itu karena Nabi nggak mencontohkan. Ya jangan alay kayak begitu. Mau ada kesempatan mau nggak dilakukan ya saya so. Itu mentalitas kita seperti itu. Maka mbak-mbak kangkang ini dibiasakan untuk full sehingga nanti kalau Anda sholat di rumah selalu mengupayakan yang maksimal dalam ibadah. Soal BLT aja usah kayak begitu kok. Punten ya. Gagang ini hari ini kan usul-usulan ya Allah. Tak kira apa BLT. Terus bantuan itu. Mau kayak begitu itu kok. Jadi artinya bagaimana? Tidak hanya sekadar pendekatan hukum, tapi kita hanya pendekatan etika. Bahkan yang diajarkan ke kami adalah menjaga etika itu jauh lebih penting daripada hanya sekadar melaksanakan perintah. Gitu. Wabat kola, lan teman-teman yang dikoan Nabi sopakan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum becik netepi sira kabeh.
alaikum becik netepi sira kabeh, hendaklah kalian itu bisunnati kelawan netepi sunai ingsun, perilaku saya, hendaklah kalian itu mengikuti perilaku saya Kanjeng Nabi, wa sunnatil khulafai lan sunai para pemimpin ar-rasyidina kang padha pinter kabeh, al-mahdiyina kang oleh pituduh kabeh, abdu padha nyekelo sila kabeh, abdu padha gigit, nyekel, megang, berpegang alaiha ing atase ya sunnatul khulafair rasyidin bin nawajibi kelawan gigi geraham. Maksudnya apa? Pegang dengan erat-erat, cekelo sing kenceng. Kono rawang riwayat ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Sekarang dilanjutkan. Mbah Ali Maksum berkata rahimahullah. Mbah Ali Maksum berkata rahimahullah. Dari penjelasan ini sekali lagi akan nampak jelas bahwa hitungan sholat tarawih tidak akan kurang dari 8 rakaat. Tidak akan kurang dari 8 rakaat. Yang telah dikerjakan oleh Nabi. Hal ini berdasarkan dalil bahwa sahabat itu menyempurnakan sholat 8 rakaat di masjid dan disempurnakan di rumah menjadi 20 dan disempurnakan di rumah menjadi 20. Sungguh telah jelas perbuatan sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya hitungan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat, yakni sekiranya adalah 20 rakaat, yakni sekiranya sahabat Umar mengkoordinir jamaah itu ngumpul lagi, mengkoordinir para sahabat ya pada masa akhir kekhalifahannya untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, untuk melaksanakan sholat akhir secara berjamaah di dalam masjid. Kebijakan sahabat Umar ini disetujui oleh sahabat yang lain, sehingga tidak ditemukan seorang pun yang berbeda setelah kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman dan radhiyallahu anhum. Ya, titiknya. Ini saya mengingatkan teman-teman kalau nulis skripsi, nulis karya ilmiah, jangan menyebut Khulafa Ar-Rasyidin, salah besar dari segi bahasa. Terus gimana tuh? Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun atau Khulafa Rasyidun, betul. Jangan dibuat tarkib idhofah, tapi tarkib sifat mausuf. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jangan Khulafa Ar-Rasyidin, salah itu. Maka ini kalau dulu, mohon maaf ya, jujur ya,
Itu yang paling teliti ngoreksi kami itu satu Mbak Zainal Abidin, yang kedua adalah Pak Agus Mampudun. Jujur orang sangat teliti meneliti kami karena beliau pakar-pakar bahasa ya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa Rasyidin. Jangan menyebut Khulafa Rasyidin. Iku nek dengar wong santri Anda ditanya itu sak ngajine kepiye itu paham sifat maksud itu apa enggak kan gitu. Ingat-ingat ya, apalagi yang sudah ngaji Alfiyah kok macam enggak sampai kita harus mengikuti pemimpinan ala Khulafa Ar-Rasyidin. Wes, walaupun profesor doktor ya, mohon maaf ya, epistemologi keilmuannya itu dipertanyakan. Belum tentu, maksudnya meskipun belum tentu kita yang tahu ini juga benar juga enggak, maksudnya lebih baik juga enggak, tetapi ada koridor-koridor hukum yang harus kita pahami dalam menggunakan bahasa. Ingat ya, al-khulafa ar-rasyidun atau dibuat nakirah semua, khulafa rasyidun boleh atau khulafa rasyidun juga boleh, tergantung i'rabnya. Tapi yang jelas jangan sampai makrifat sama nakirah berarti idhofah, tapi makrifat sama makrifat sifat mausuf atau nakirah dengan nakirah. Gitu. Para sahabat ini terus melakukan sholat tarawih berjamaah. Para sahabat ini terus melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat. Berarti apa? Zaman sahabat Umar itu tarawihnya tidak lagi 8 di masjid, 12 di rumah, bukan. Tapi total 20 rakaat di masjid. Gitu. Sungguh telah bersabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dawuh Kanjeng Nabi, bahwa kita kok ingin mengikuti dawuh Kanjeng Nabi sebagai ahli sunnah wal jamaah, ini koridornya, garis besarnya di sini. Sungguh baginda Nabi SAW pernah bersabda, hendaklah kalian itu, alaikum, hendaklah kalian itu mengikuti perilakuku dan perilaku para al-khulafa ar-rasyidin dan perilaku para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah mendapatkan jelas orang-orang pilihan. Pegang erat-erat perilaku mereka ini, pegang erat-erat perilaku ini dengan sekuat-kuatnya, ibarat menggigit dengan gigi geraham. Menggigit dengan gigi seri, gigi taring itu enggak sekuat menggigit dengan gigi gerah. Itu maksudnya begitu. Maka ini mengandung makna balaghah. Bin nawajibi kelawan megang temenanan kang den umpamaake kaya gigit kelawan gigi geraham. Ngono nek maknane itu berarti menggunakan bahasa balaghah. Jadi sering Nabi menggunakan bahasa yang tinggi, sedikit kata tapi banyak makna. Itulah yang dimaksud kalimat al-jami', sedikit kata tetapi banyak makna. Itu yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan sabdanya. Jadi ini yang harus kita tiru. Jadi nek ngomong itu semestinya adalah harus jami' malik. Jami' artinya apa? Sedikit kata tetapi banyak makna. Ya tadi riayatul adab khairun min imtisalil awamir. Menjaga etika jauh lebih baik dan didahulukan daripada hanya sekedar melaksanakan perintah. Itu maknanya kan banyak sekali. Contohnya begitu. Terus hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ziyadatun minal fakiri, utawi iki kono tambahan minal fakiri saking al-fakir. Kala ngendika Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu nabi rahmat Allah sallallahu alaihi Kanjeng Nabi sallallahu nabi rahmat sapa Allah. Ittadu padha anut sira kabeh. Ittadu padha anut sira kabeh biladina kelawan wong akeh min ba'di saking sadagane ingsun. Nabi pernah bersabda, padha anut sira kabeh wahai sahabat. Minta dibiladina dengan orang-orang minbadi setelah generasi saya nanti. Abi Bakrin, dia sahabat Abu Bakar, wa Umar lan sahabat Umar. Jadi indikator Nabi untuk menunjuk beliau-beliau ini yang mulia ini menjadi penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawang riwayatake hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Majah.
tambahan dari Al-Fakir. Tambahan dari Al-Fakir bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian itu biladainnya, melawan wong loro, hendaklah kalian itu mengikuti dua orang. Hendaklah kalian itu mengikuti dua orang setelahku, yakni sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Yakni sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Wasaqo lan tersebar riwayat riwayatin wasaqo riwayatin ing pira-pira riwayat anna Umar opo sak temene sahabat Umar amaro iku perintah saka sahabat Umar Ubayyan ing sahabat Ubay wa Tamiman lan ibat sahabat Tamim Ad-Dariya kang bangsa Ad-Dari yakuman hale ngedekake salat sapa Ubay lan Tamim bin nasi kelawan manusa bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate wa petrawalan teman-teman riwayatake Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih annahum ing sak temene sahabat kanu iku padha ana sapa sahabat yakumuna iku padha nglakoni sapa sahabat ala ahdi Umar ing atase zamane sahabat Umar ala ahdi Umar ing atase zamane sahabat Umar atau mangsane sahabat Umar radhiyallahu ridhani Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Umar bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat bi salasin kelawan telu wa isrina lan 20 berarti 23 ya wa ala ahdi Utsman lan ing atase mangsane sahabat Utsman wa Ali lan sahabat Ali radhiyallahu ridhani Allah subhanahu wa ta'ala saking sahabat Utsman lan Ali kamislihi kaya sahabat Umar. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Umar terawih sebanyak 20 rakaat itu dilanjutkan pada masa kekhalifahan sahabat Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhum. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat anna Aliyan sak temene sahabat Ali radhiyallahu ridhani Allah subhanahu anhu saking sahabat Ali kana iku ana sapa sahabat Ali ya ummu iku ngimami sapa sahabat Ali hum ing sahabat bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaate wa yutiru lan gawe witir sapa sahabat Ali bi salasin kelawan 3 rakaat. Jadi dealnya tarawih 20 itu sahabat Umar, 23 itu sahabat Ali. Jadi saling menyempurnakan dalam tanda kutip. Semuanya sahabat itu memberikan kebijakan-kebijakan yang tentunya adalah untuk kebaikan sebagaimana hasil didikan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjutnya. Setelah banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu ini saya pesan pada adik-adik santri yang tolong nanti dimanapun Anda menyebut nama beliau-beliau ini jangan namanya saja, jangan hanya Umar radhiyallahu anhu cara Jawa ini delok-delok ini, tapi disebut dengan nama sahabat, dikasih engel-engel sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah riwayat Umar. Tolong bedakan Umar tambal ban. Tolong bedakan Umar yang mungkin maaf saya tidak melecehkan tambal ban ya. Yang orang biasa masa begitu tukang beca atau mohon maaf kadang ada juga yang penjahatnya dengan sahabat Umar yang mulia itu.
Maka tolong untuk membedakan itu sekaligus taat bukan sebagai etika, tolong menyebut nama sahabat dikasih kata embel-embel sahabat. Ini adalah riwayat dari Umar. Enggak pakai radhiyallahu, enggak pakai radhiyallahu, enggak pakai sahabat. Ini ciri-ciri mohon maaf kubu sebelah yang tidak begitu memiliki rasa ta'zim yang besar kepada Kanjeng Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga Kanjeng Nabi. Nyebutnya bernamanya cara Jawa ini jangkar, tahu jangkar? Jangkar itu nyebut jenenge langsung, itu jangkar. Jangkar itu panggilan sing ora sopan, teman-teman. Punten ya. Jadi saya pesan kepada adik-adik nanti ketika Anda menulis sebuah karya, berbicara dalam konteks apapun atau sing fakultas Jawa ini, tolong ketika menyebut nama sahabat dikasih embel-embel sahabat Umar radhiyallahu anhu dan seterusnya sesuai dengan konteks masing-masing. Kalau perempuan ya radhiyallahu anha dan seterusnya. Terus rifqat terus ya. Ya, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu telah memerintahkan sahabat Ubay dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum untuk mendirikan sholat tarawih berjamaah, bersama sahabat sebanyak 20 rakaat. Dan Imam Al-Baihaqi sungguh telah meriwayatkan dengan sandaran yang sahih, sangat ya sandaran, dengan sandaran yang sahih bahwasanya para sahabat itu di masa sahabat Umar, radhiyallahu anhu mengerjakan sholat sebanyak 20 rakaat. Gitu. Dan di dalam riwayat yang lain, sahabat itu mengerjakan sholat malam, di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat pada masa sahabat Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang dilakukan pada masa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sehingga ketentuan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir, dalilnya berdasarkan ijma, bukan Quran, bukan hadis, tapi ijma sahabat. Jadi kalau ditanya kamu dalilnya sholat tarawih apa? Qurannya ada enggak? Belas ram. Hadisnya ada enggak? Tapi ingat ya, menamakan tarawih 20 rakaat 2, ini loh ya, itu dalilnya adalah ijma. Kalau ditanyakan hadis, saya pasti enggak. Yang ngendiko 20 sholat tarawih 8, kalau itu kamu sholatnya tarawihnya berapa? 8. Mana hadisnya? Ngomong itu salah. Ngomong lagi statement tarawih 8 saja itu sudah salah. Karena enggak ada istilah tarawih. 8 pun juga masih pertanyaan. Jadi ini mohon maaf ya, ini secara keilmuan. Artinya apa yang kita lakukan harus kita sadari betul bahwa ini ada
semacam logika hukum, ada epistemologi hukum, sumber pengetahuan hukum, yang itu nanti kita ketemunya tidak hanya berbicara hukum saja, tapi ada berbicara etika. Etikanya tadi apa? Etikanya adalah ngestokake dawuh Kanjeng Nabi, memperhatikan seksama sabdane dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperhatikan para sahabat yang menjadi murid terbaik sepanjang sejarah. Titik. Dan di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya sahabat Ali itu, dan di dalam riwayat yang lain, sahabat Ali itu radhiyallahu anhu, beliau mengimami sahabat dengan 20 rakaat tarawih, dan mengimami sholat witir dengan 3 rakaat. Jadi mohon maaf ya, punten Pak, ini jadi ilmu ya, bahwa witir kan suasana harus pribadi, ya monggo silakan saja. Kalau nanti Kanjeng Nabi memang Nabi sholatnya sendiri, tapi ingat, zaman sahabat Umar, zaman sahabat Utsman, Ali, witirnya itu dikerjakan secara berjamaah untuk paket Ramadan. Jadi ngono, jadi jangan alay. Mosok witir kok jamaah? Nggak ada. Witir ya sunnah. Siapa? Juga Kanjeng Nabi. Yo, kamu belum pernah lihat Kanjeng Nabi, tapi yang masyhur di kalangan sahabat Ali sendiri pernah menjadi imam sholat tarawih 20 dan imam sholat witir 3. Waktu itu nggak ada satupun yang nentang, tidak ada satupun yang berani berbeda. Nah sekarang kok jadinya alay, paham? Lebih hebat sehebat apa engkau dibandingkan para sahabat? Tentu makanya kan gitu. Jadi ini yang menjadi makam Bali itu mengatakan ya wes, ya kalau dawuh Mbah Mun yang viral itu, nek ahli sunnah wal jamaah itu ya melu Kanjeng Nabi, ya melu sahabat. Nek melu Nabi tok tidak ngerti sahabat, ya ora patek regani Kanjeng Nabi. Berarti tidak menghargai hasil pendidikan Kanjeng Nabi, hasil pembelajaran Kanjeng Nabi. Jangan lihat Nabi tok, dan lihat juga orang-orang yang dididik oleh Kanjeng Nabi. Karena mungkin kita nggak akan pernah bisa sempurna mengikuti Nabi, ya jelas nggak mungkin. Ya, tapi setidaknya kelasnya kita diturunkan grade-nya. Ya tadi, kalau kita sholat malam tengah, punten, saudara-saudara yang terhormat, nanti malam kita sholat tarawih jam 12. Mari kita syiarkan Ramadan dengan mengikuti sunnah Nabi. Udah nggak apa-apa 8, tapi tengah malam. Siap nggih? Nggih, bilang kan. Opo meneh di ustaz mana lagi? Kok kayaknya dekat dengan Nabi? Pokoknya akrab banget dengan Kanjeng Nabi. Punten ya, jadi artinya ini menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah solusi begitu ya, termasuk sebagai rasa belas kasih sahabat kepada kita, belas kasih Nabi kepada sahabat, kemudian sahabat kepada kita, sehingga diberikan jalan. Ya sudah, kalau tengah malam itu abot, ya wis sholat tarawih setelah isya, mana kan? Kalau berat yang monggo, sing 8 yang monggo, tapi nanti sempurnakan lagi di rumah menjadi 20. Nah 20 di masjid langsung, ya monggo saja, bagus-bagus saja, gitu kan? Karena itu mengikuti sahabat Ali. Nek 8 di masjid, 8 di rumah, yo rontok alay sih sebenarnya mengikuti Kanjeng Nabi. Kelasnya mestinya yo ojo habis isya, nek ngikuti Nabi itu setengah. Nah total itu apa? Tengah malam. 8 di masjid, 8 di rumah. Memang dia setengah maksudnya gitu. Ya. Jadi ini persoalan, jadi ini problem bagi kita untuk tentu maknanya adalah nanti bicara filsafat hukumnya. Filsafat hukumnya begini, Rasulullah Muhammad SAW itu tadi yang membuat hukum seideal mungkin untuk dirinya, untuk diri beliau. Karena beliau punya tanggung jawab moral kepada Allah sebagai rasa syukur sebagai hamba yang dipilih menjadi kekasihnya. Tapi Nabi ketika membuat kebijakan untuk umatnya disesuaikan dengan kemampuan umatnya, ya sesuaikan kita ini yang mimpi kayak begini.
Ya kan, membeli maksudnya tidak sehebat Kanjeng Nabi, tidak sehebat sahabat yang luar biasa ketika sudah berbicara akhirat, sudah berbicara tentang Ramadan. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi ya tentu lagi-lagi punten ya, jangan menyepelekan bulan Ramadan. Kalaupun Anda sibuk ya monggo saja, nggak usah keluar-keluar, nggak usah ngomong-ngomong. Siapa mengatakan tarawih wajib? Saya cari nafkah juga wajib. Ini kewajiban lebih penting daripada tarawih. Ya benar, silakan saja, tapi rasa keluar-keluar, biasa baik. Dan hargai betul orang-orang tua kita, teman-teman kita yang tarawih full nggak putus. Alhamdulillah saya nggak putus. Kenapa? Saya tidak hanya sekedar sholat, tapi ada unsur mentaati perintah Kanjeng Nabi, mentaati dawuh Kanjeng Nabi untuk memerhatikan sahabat-sahabat yang telah yang telah dilegitimasi, yang telah dikuatkan Nabi sebagai orang-orang yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Maknanya. Jadi ada unsur etika yang kita gunakan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan ini unsur hukum tak, ada unsur etika. Nah yang bagus nih, ya ketemu. Yang bagus itu dalam melaksanakan perintah Allah, yo nganggo hukum, yo nganggo etika. Ingat yang ideal itu. Sing nganggo hukum tok, mohon maaf, masalah. Sing nganggo etika tok, yo ora apik. Sing bagus yo nganggo hukum, yo nganggo etika. Contoh, sholat itu yang wajib laki-laki, yang penting pusar dan lutut kan tertutup. Itu yang wajib kan. Hukum itu kan, normatifnya kan itu. Tapi kalau kita menggunakan ini, insya Allah kita akan dituduh aliran sesat. Insya Allah. Santri Darul Adiniyah sholatnya menggunakan syariat, yaitu apa? Sholat tanpa baju, tanpa peci, hanya pakai sarung di bawah dada dan di bawah lutut. Itu ketika di video kan Taufik, insya Allah viral kan Taufik. Pertanyaannya salah enggak? Enggak salah. Tapi digelendeng wong, iya, karena kita hanya menggunakan hukum, enggak menggunakan etika. Yang baik adalah melaksanakan agama itu berdasarkan hukum, norma, dan sekaligus mengindahkan nilai-nilai etika. Gitu ya, jadi ya sholatnya ya yang apik, bajunya yang bagus, yang rapi, syukur-syukur ono wangi ini sidik-sidik, sholatnya khusyuk, ambune keringat, problem. Karena apa? Kita punya tetangga, punya teman sebelahnya. Saya nggak mau jadi itu, kenapa? Baunya kayak mbakku, baunya kayak menyan, dukun dan sebagainya.